Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman flora. Sejak zaman dahulu flora-flora ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat atau herbal. Sayangnya tanaman herbal di Indonesia beberapa ada yang dikategorikan langka. Dalam sebuah buku yang bertajuk Wacana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Indonesia menjabarkan bahwa terdapat 30 tumbuhan obat langka dan salah satunya adalah Murraya paniculata atau dikenal dengan nama kemuning. Secara geografis tumbuhan kemuning berasal dari daratan India, Asia Selatan. Kemuning adalah tanaman perdu dengan tinggi mencapai 8 meter. Tempat tumbuhnya dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Selain tumbuh liar di semak belukar, tumbuhan ini juga ditanam sebagai tanaman hias. Kemuning memiliki banyak penamaan daerah seperti Kamuneng, Kemunieng, Kemuni, Kamoni, Esci, Vanasa, Kamone. Ada pula penamaan dalam bahasa asing dari berbagai negara seperti Jiulisiang, Orange Jasmine, Meikai, Honeybush, Cosmetic Box. Berdasarkan kajian penelitian bahwa pohon kemuning memiliki cabang dan ranting yang banyak. Batangnya keras, beralur dan tidak berduri. Daunnya majemuk bersirip ganjil dengan jumlah anak daun antara 3-9 helai dan letaknya berseling. Helaian daun bertangkai berbentuk telur, sungsang, ujung pangkal runcing serta tepi rata atau sedikit bergerigi. Panjang daun sekitar 2-7 cm dan lebar antara 1-3 cm. Permukaan daun licin, mengilap dan berwarna hijau. Bunga kemuning majemuk dan berbentuk tandan yang terdiri dari 1-8 bunga. Tumbuhan ini sering digunakan sebagai tanaman hias atau tanaman pagar karena morfologi tajuknya yang lebar dan memiliki nilai estetika dari bunganya yang berwarna putih dan beraroma harum. Buah kemuning berbentuk bulat telur atau bulat memanjang dengan panjang 8-12 mm. Bila masih muda, buah berwarna hijau dan setelah tua menjadi merah mengkilap. Di dalam buah terdapat 2 buah biji. Buahnya sering dimakan burung liar. Bahkan beberapa peternakan lebah madu telah menanam kemuning di dekat sarang lebah. Tanaman ini tidak hanya sebagai sumber makanan serangga tetapi juga dapat menahan angin kencang. Menurut informasi yang didapat, kemuning bersifat pedas, pahit dan hangat. Bagian daun, bunga dan akar tanaman ini umumnya diolah untuk dijadikan obat herbal. Daun kemuning kering dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan ekstrak untuk ramuan jamu. Menurut kajian jurnal ilmiah, daun kemuning memiliki efek farmakologis yang berkhasiat sebagai pemati rasa atau anestesia, sedatif, anti radang, anti rematik, anti tiroid, penghilang bengkak, pelangsing tubuh, pelancar peredaran darah dan penghalus kulit. Selain itu daun kemuning berkhasiat sebagai penurun kadar kolesterol dalam darah dengan kandungan kimia berupa tanin, flavonoid, steroid dan alkaloid. Daun kemuning juga dilaporkan dalam beberapa karya ilmiah mempunyai aktivitas biologi sebagai obat penurun panas atau antipiretik dan antibakteri. Selain manfaatnya terhadap kesehatan, ternyata bunga kemuning juga menjadi inspirasi cerita rakyat Indonesia atau dongeng yang berasal dari Riau berjudul Asal-usul Bunga Kemuning. Dongeng tersebut menceritakan seorang putri raja yang baik hati bernama Putri Kuning. Singkat cerita bahwa Putri Kuning meninggal akibat saudarinya yang jahat. Jasad Putri Kuning pun dikubur di dekat danau tanpa sepengetahuan sang raja. Suatu hari sang raja berjalan-jalan di sekitar danau di mana putri tersebut dikubur. Di sana ia menemukan bunga baru yang tumbuh di atas kuburan sang putri. Warnanya putih kekuningan dengan batang laksana jubah dan daun membulat seperti kalung permata. Baunya harum sekali. Bunga itu mengingatkan raja pada putrinya yang telah tiada dan sang raja pun menamai bunga tersebut dengan nama bunga kemuning. Bunga itu ternyata banyak manfaatnya. Batangnya bisa dijadikan wadah yang indah, bunganya untuk mengharumkan rambut dan kulit kayunya bisa digunakan untuk bedak. Bunga kemuning ini merefleksikan sifat kebaikan sang putri kuning yang telah tiada. Perlu diketahui bahwa semua bagian dari tumbuhan kemuning memiliki kandungannya masing-masing. Daun kemuning mengandung kadinene, metilantranilate, bisabolene, caryophyllene, geraniol, carene, eugenol, citronellol,
metilsalisilet, guaiazulene, postole, paniculatin, tanin dan kumurain. Sedangkan untuk kulit batang kemuning mengandung meksotioin, dimetosi-kumarin. Sementara untuk bunga kemuning mengandung scopoletin dan buahnya mengandung semikarotenone. Berikut beberapa manfaat daun kemuning. Dengan berbagai kandungan yang dimiliki, daun kemuning mampu menyembuhkan penyakit rematik. Karena beberapa senyawa kimia yang ada di dalam daun kemuning secara aktif mampu meredakan gejala rematik. Cara menggunakan daun rematik sebagai obat rematik adalah dengan merebus akar kemuning bersama air kemudian minum air rebusan tersebut secara rutin dan teratur sampai rematik hilang. Selain digunakan sebagai obat untuk penyakit rematik, daun kemuning juga bermanfaat untuk mengobati sakit gigi. Sakit gigi merupakan penyakit yang sering dialami oleh banyak orang. Cara mendapatkan manfaatnya cukup mudah, yaitu tumbuk selembar daun kemuning untuk diambil airnya lalu panaskan dan oleskan pada gigi yang sakit. Manfaat daun kemuning berikutnya yaitu dapat menghaluskan dan mencerahkan kulit. Sudah sejak dahulu bahwa tanaman ini digunakan untuk perawatan kulit. Cara mendapatkan manfaatnya sangat mudah, yakni cuci daun kemuning sampai bersih kemudian tumbuk dan lulurkan bahan tersebut pada kulit sebelum tidur. Manfaat daun kemuning lainnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Kandungan senyawa pada daun kemuning mampu menghambat proses penuaan dini dan mengangkat sel-sel kulit yang mati. Minum air rebusan daun kemuning secara rutin dan teratur sebelum tidur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kemuning dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi kadar kolesterol dan memiliki efek positif pada tekanan darah. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat daun kemuning yang lainnya yakni dapat mengatasi batu ginjal. Kandungan senyawa aktif pada daun kemuning dipercaya mampu mencegah gejala batu ginjal. Caranya cukup mudah, yaitu minum rebusan daun kemuning secara rutin dan teratur. Selain bisa mengatasi batu ginjal, kandungan ini juga mampu melancarkan peredaran darah dan penyakit kronis lainnya. Manfaat daun kemuning yang selanjutnya yakni dapat mengatasi peradangan. Hal ini karena daun kemuning memiliki kandungan zat aktif yang dipercaya efektif mampu meredakan gejala peradangan. Selain itu, daun kemuning juga berperan penting untuk mengobati luka terbuka. Cara mendapatkan manfaatnya hanya perlu merebus beberapa lembar daun kemuning lalu konsumsi secara teratur. Sedangkan bagi yang ingin merawat luka terbuka bisa menumbuk daun kemuning hingga halus dan tempelkan pada luka yang terbuka. Daun kemuning memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat bermanfaat untuk kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, daun kemuning dapat digunakan sebagai bahan untuk merangsang nafsu makan. Daun kemuning mengandung karotenoid seperti beta-karoten yang dapat berkontribusi pada kesehatan mata. Beta-karoten diketahui bermanfaat untuk mata dan dapat diubah menjadi vitamin A yang penting untuk penglihatan yang sehat.
Daun kemuning mengandung senyawa-senyawa antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh oksidatif stres. Arti bunga kemuning ternyata sangat mendalam walaupun disakralkan. Bunga kemuning bagi masyarakat Jawa sering dikeramatkan dan bisa menemukan bunga ini pada tradisi adat Jawa. Baunya harum namun ada wejangan dari orang tua zaman dahulu mengenai tanaman kemuning yang mempunyai banyak filosofi atau makna dan beberapa mitos sebagai berikut. Nama latin bunga kemuning adalah Murraya paniculata yang batangnya sering dijadikan bahan kerajinan tangan. Arti bunga kemuning salah satunya adalah lambang kebaikan. Masyarakat Yogyakarta menggunakannya sebagai salah satu komponen untuk upacara adat. Bunganya memiliki bau yang sangat harum apalagi ketika mekar. Umumnya bunga kemuning ditemukan di tempat yang jauh dari kehidupan manusia sehingga dikeramatkan. Ia simbol kebaikan di tengah hutan belantara atau tempat yang sepi karena aromanya yang khas. Bagi masyarakat Yogyakarta bunga ini sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik. Filosofi bunga kemuning lainnya adalah sebagai penjaga kesucian. Tak heran saat pernikahan khususnya dalam adat Jawa bisa ditemukan bunga ini sebagai dekorasi maupun aksesoris pernikahan. Warna bunganya yang putih bersih dikombinasikan bagian putih dengan warna kuning. Bentuk bunganya kecil-kecil dengan 5 kelopak dan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Ada beberapa mitos bunga kemuning yang muncul khususnya dalam masyarakat Jawa. Sekilas bunga ini mirip dengan bunga melati namun aromanya lebih menyengat. Aromanya yang sangat kuat tak hanya menarik manusia saja melainkan makhluk halus. Konon bunga ini adalah satu dari 7 bunga yang disukai oleh makhluk halus khususnya pocong. Bila ditanam di depan rumah kabarnya bisa mengundang pocong dan membuat sarang di mana bunga ini tumbuh. Ada pula yang mengatakan kemuning merupakan sarana untuk memanggil hantu seperti kuntilanak. Bagi masyarakat Tionghoa ternyata tanaman kemuning malah membawa hoki karena aromanya bisa membawa energi positif di sekitar rumah. Bunga ini membuat ketenangan jiwa sekaligus ketentraman di rumah. Bagi masyarakat India, bunga kemuning melambangkan keberuntungan. Bunga ini kerap hadir saat upacara pernikahan dalam bentuk kalung hingga hiasan ruangan. Filosofi bunga kemuning bisa pula sebagai simbol kebahagiaan, cinta dan gairah. Cocok sebagai tanda dukungan kepada orang yang dicintai. Bunga ini sering hadir dalam pernikahan khususnya sebagai lulur pengantin. Sebenarnya bukan hal yang aneh jika bunga kemuning dijadikan lulur karena kandungannya mampu menghaluskan kulit. Dalam mengolahnya sederhana yakni sediakan 30 gram daun kemuning segar kemudian tumbuk hingga halus. Tambahkan air bersih sebanyak 1 liter kemudian aduk hingga merata. Oleskan daun kemuning ini ke permukaan kulit tubuh sebelum tidur lalu esoknya bilas memakai air bersih. Khasiat lainnya tanaman ini antara lain mampu menurunkan berat badan. Biasanya dicampur dengan segenggam daun mengkudu dan setengah kelingking temu ireng. Minum air perasan tumbuhan ramuan ini setiap pagi hari sebelum makan. Bagian akarnya juga dapat digunakan untuk membantu meredakan sakit gigi. Selain itu dapat pula dipakai sebagai obat bisul karena dalam tanaman ini mengandung tanin, eugenol dan kumurain.
Sementara bunganya memiliki kandungan scopoletin yang baik bagi kesehatan tubuh. Selain sebagai obat tradisional, bunga kemuning juga sering dijadikan tanaman perindang jalan. Tanaman dapat tumbuh hingga 12 meter dan berbentuk pohon kecil atau semak dengan banyak cabang. Batangnya keras, beralur dan anak daun bertangkai berseling. Dalam satu ranting bisa tumbuh 8 bunga sekaligus. Kelopaknya memiliki panjang hingga 12-18 mm. Kelima kelopaknya berbentuk telur sampai lancet dengan panjang hingga 2 mm. Buahnya berdaging, bulat telur dengan warna merah hingga oranye berukuran 1 inci di dalamnya. Bagi orang Minangkabau, akarnya digunakan sebagai tangkai pisau atau golok. Urat kemuning memiliki warna yang bagus serta tidak mudah pecah jika digunakan. Kayu kemuning sering pula dipakai untuk sempoa, tangkai kuas hingga tongkat. Meskipun sudah banyak dikenal di berbagai daerah di Indonesia, namun kenyataannya jumlah tanaman kemuning sudah semakin sedikit. Salah satu alasannya selain adanya cerita mistis adalah kepercayaan bahwa bunga ini berpotensi membawa petaka bagi pemilik rumah menurut beberapa orang. Menurut buku dari Riau berjudul Asal-usul Bunga Kemuning menceritakan ada putri raja baik hati bernama Putri Kuning. Sayangnya putri ini meninggal karena saudarinya yang jahat dan dikuburkan di sekitar danau tanpa sepengetahuan raja. Tanah makam putri itu tumbuh bunga yang cantik dan harum sekali mengingatkan raja akan putrinya yang tiada. Itulah kenapa nama bunga ini menjadi kemuning. Bunga kemuning syarat akan kebaikan, namun bagi beberapa budaya sangat disakralkan bahkan dianggap pengundang makhluk halus. Demikian beberapa manfaat dan mitos tanaman kemuning yang terancam punah.